Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini, hari Kamis, tanggal 4 September 2025, adanya kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk tahun 2025 sampai dengan 2026. Yuk, mari kita simak. Ini boleh sebelah sini, Mas. Penting masih dalam kolom bukunya. Oke, di sini sekarang saya sudah bersama dengan Syasha dari kelas 11-1 dan di sini juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada dia. Oke, Syasha, jadi siapa pilihan pasangan calon untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk menurut kamu? Saya memilih paslon nomor urut 1, yaitu Rizkia Wafik Amelia dan Saki. Oke, mengapa alasan kamu memilih mereka? Saya memilih mereka karena menurut saya mereka memiliki jiwa kepemimpinan, program kerja yang jelas, dan ide-ide yang bisa membawa OSIS. Lalu, apa harapan kamu kepada mereka? Saya berharap mereka bisa menjalankan program kerja yang sudah dijanjikan dan bisa membawa OSIS menjadi lebih aktif dan kreatif. Baik, dan baik, di sini ada peserta didik yang kedua, ada Anggi, dan di sini saya ingin bertanya kepada Anggi. Oke, Anggi, siapa pasangan calon yang kamu pilih? Ya, paslon yang saya pilih adalah nomor 1. Kenapa saya pilih nomor 1? Karena dari visi misinya dan cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mendengar aspirasi dari siswa-siswi SMA di sini, mereka bisa meyakinkan kita bahwa mereka bisa mengerjakan dan melakukan apa yang diinginkan oleh siswa-siswi di sini. Oke, terus apa harapan kamu dengan pasangan calon yang kamu pilih? Harapan saya semoga mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan bisa mendengarkan aspirasi lebih banyak dari siswa-siswi dan kemauan dari siswa-siswi yang lain. Menurut kamu, berapa persen peluang pasangan calon yang kamu pilih ini tuh bakal menang? Menurut saya sih 90% ya, karena dari cara mereka menjawab, dari cara mereka mendengarkan aspirasi dari siswa-siswi itu sudah meyakinkan kita sih buat pilih paslon 1. Di sini saya sudah dengan bersama Kak Intan. Baik Kak Intan, saya cuma ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, bagaimana perasaan Kak Intan tadi ketika debat pemilihan paslon? Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Dita yang sudah bertanya kepada saya. Jadi,
Perasaan saya pada saat debat tadi, saya lumayan tegang karena mereka yang debat tapi saya yang tegang. Dan alhamdulillahnya acara atau kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, yang kedua, kira-kira kata-kata atau harapan dari Kak Intan ini buat pasangan calon yang terpilih dan yang tidak terpilih itu apa ya? Untuk pasangan calon yang terpilih, saya berharap semoga nantinya teman-teman dapat menjalankan visi dan misinya ataupun program kerjanya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dan dapat memegang janji-janjinya. Serta untuk teman-teman yang tidak terpilih atau yang tidak bisa menjadi ketua maupun wakil ketua OSIS, teman-teman tetap bisa menjadi panutan bagi teman-teman lain. Jangan pernah menyerah. Ini bukan awal dari perjalanan kalian. Masih ada jalan lain yang bisa teman-teman ambil. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Intan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pasangan calon dari urutan paslon berapa? 03. Oke, di sini nama kamu siapa? Baik, perkenalkan nama saya Zifara Misanora, saya dari kelas 10-6. Baik, di sini aku cuma mau tanya, gimana perasaan kamu setelah acara debat tadi? Cukup senang karena bagi saya jawaban saya tadi cukup memuaskan dan juga awalnya juga sangat dagdikduk ya karena lihat semua siswa dan siswa-siswi SMA 1 Pelampang sangat banyak, jadi baru pengalaman pertama kali ini di SMA menjadi wakil ketua OSIS. Oke, dan kira-kira kan di sini tuh sedang diadakan pemilihan ya, dan kamu juga salah satu pasangan buat yang akan terpilih. Kira-kira berapa persen peluang yang mungkin bakal kamu dapetin buat nanti di pemilihan ini? Kalau sekarang masih 80%. Ya. Baik. Oke, mungkin ada kata-kata apa gitu yang bisa kamu sampaikan ke mungkin ke pasangan nanti yang bakal terpilih atau yang tidak akan terpilih nanti? Kata-kata buat pasangan yang akan terpilih nanti, tetap semangat dan jangan sampai visi misinya hanya jadi kata saja tapi juga bukti nyata. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Nora atas waktunya. Oke, sama-sama Ya, Kak. terima kasih. Baik, di sini sekarang saya sudah bersama dengan Guntur. Oke Guntur, aku izin buat nanyain beberapa hal. Kira-kira siapa pasangan calon untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk tahun 2025 dan 2026 yang kamu pilih? Yang aku pilih ya, pastinya tuh yang public speaking-nya tuh bagus dan gue semua is the best, vokap paket komplit banget. Jadi aku milih nomor 3. Oke, alasan kamu memilih mereka itu apa? Ya karena dari mereka berbicara itu kayak seperti udah kayak berpemimpinannya tuh udah pernah jadi, itu kayak public speaking-nya tuh udah dapet. Oh itu bisa, mereka tuh nggak sebagai anggota biasa kayak sis gitu, tapi bisa apa sih namanya itu kayak Bisa berbaur kayak sebagai kepemimpin yang tegas ke pokoknya tentunya gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah memilih saya dan mendukung saya. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik. Ya, saya juga sebagai wakil ketua OSIS mengucapkan kata terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari teman-teman yang sudah memilih kami paslon 03. Semoga kita kedepannya bisa menjalankan visi misi kami dengan baik dan juga bisa bekerja sama dengan baik dan disiplin semuanya. Sampai jumpa di OSIS kedepannya dan pelantikan OSIS kedepannya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Fajrul. Pak Fajrul, saya izin minta waktunya. Saya ingin bertanya, apa harapan Pak buat nanti pasangan calon yang akan terpilih? Oke. Harapan Pak untuk calon OSIS, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih, harapan Pak besar sekali, yakni terutama jangan sampai istilahnya merusak apa yang jadi harapan dari teman-temannya, dan tentunya semoga amanah dalam memimpin ke depannya. Oke, itu yang jadi harapan utama Pak. Dan mungkin Bapak bisa kasih kata-kata untuk yang pasangan calon yang tidak akan terpilih nanti menurut akan Untuk pasangan calon
Yang tidak terpilih, harapan Pak di sini jangan kalian berkecil hati. Banyak cara dalam kita berkontribusi dalam memberikan manfaat, khususnya di OSIS maupun di sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Pelampang. Oke. Baik Pak Fajrul, makasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya sedang bersama dengan Ibu Ade Kayanti. Baik Ibu, saya ingin nanya beberapa hal. Harapan Ibu nanti untuk kepada pasangan calon yang terpilih? Oke, harapan Ibu kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS nanti, semoga ketika nanti terpilih dapat membawa organisasinya lebih baik ke depannya, memimpin dengan baik, memimpin dengan bijak, bagaimana mengaktifkan partisipasi ya teman-teman di sekolah dalam kegiatan di sekolahan. Dan untuk ucapan selamat mungkin untuk yang pasangan nanti yang terpilih? Oke, buat pasangan yang belum terpilih, jangan berkecil hati karena namanya kompetisi, tetap ada kalah dan menang. Nah, dan tetap nanti mereka akan jadi bagian dalam organisasi tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli, saya ada pertanyaan dan izin bertanya. Sebagai pembina, menurut Ibu Yuli bagaimana kegiatan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembina OSIS di SMA Negeri 1 Pelampang, melalui kegiatan hari ini yaitu dengan pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Pelampang. Di sini merupakan sarana belajar berdemokrasi bagi anak-anak peserta didik kita. Selain dari belajar berdemokrasi, juga dia akan belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap kegiatannya ke depan. Itu aja sana. Iya Ibu. Dan untuk harapan Ibu kepada pasangan calon yang sudah terpilih dan yang tidak terpilih apa Ibu? Untuk pasangan calon yang terpilih, mudah-mudahan bisa kita bekerja sama dengan baik. Saya pun selaku pembina harus bekerja sama dengan ketua OSIS, dan harapan saya yang terbesar mudah-mudahan dia bisa menjadi contoh bagi peserta didik yang lain dan bisa merangkul teman-temannya yang lain. Untuk yang tidak terpilih, bukan gagal untuk menjadi pemimpin, tetapi ini merupakan langkah awal kalian dalam belajar lebih lanjut lagi. Baik Ibu Yuli, terima kasih atas waktunya. Maaf apabila mengganggu waktunya Ibu. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Pelampang, Bapak Safarudin. Bapak, saya izin menanyakan beberapa hal kepada Pak. Ya, yang pertama, apa harapan Pak untuk pasangan calon OSIS yang akan terpilih nantinya? Ya, sebagai calon pemimpin itu tentu butuh proses pembelajaran. Dan dalam proses belajar itu harus selalu ada komitmen untuk membangun komunikasi dengan semua pihak. Nah, tentu dengan komunikasi yang relatif fleksibel seperti itu, nanti calon pemimpin akan menemukan jati diri yang lebih berkarakter nantinya. Yang kedua, menjadi pemimpin, apalagi dalam skala kepengurusan OSIS seperti itu, tentu butuh spirit, semangat, motivasi, dan yang paling penting adalah keteladanan. Paling penting kita. Satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Nah, pada yang nanti insya Allah akan terpilih sebagai ketua maupun wakil ketua, itu hendaknya mampu mewujudkan itu. Dan yang kedua, terhadap mereka nanti harus mampu merangkul teman-teman yang sebelumnya pernah terlibat bersama, bekerja bersama, dan menjadi pengayom untuk semua siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pelampang. Itu kira-kira. Dan untuk mungkin Bapak bisa kasih kata-kata motivasi untuk yang nanti pasangan calon yang belum ada kesempatan untuk terpilih, Pak. Oh iya, dalam proses suksesi kepemimpinan atau proses demokrasi itu selalu ada yang namanya berkesempatan dan tidak berkesempatan. Atau ke dalam pilihan
Diksi yang lain itu kalah dan menang. Iya. Yang menang jangan sampai jumawa. Yang kalah jangan sampai lemah semangatnya. Karena kalah itu tidak berarti membuat kita drop spirit, drop semangat gitu ya. Yang paling harus dikuatkan adalah mereka masih punya kesempatan berikutnya. Masih punya kesempatan lain, bahkan barangkali mereka masih bisa lebih maksimal memberikan kontribusi justru pada posisi yang berbeda. Tidak sekedar menjadi ketua dan wakil ketua, tetapi barangkali ketika di posisi A, posisi B, sebagai ketua seksi, sebagai pengurus dan lain sebagainya. Saya kira itu nah. Baik, terima kasih Pak Safarudin atas waktunya dan sudah meluangkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya ya Pak. Terima kasih anak. Semangat selalu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Semua. Oke, begitu saja teman-teman semua jawaban dari Pak yang sudah saya tanyakan. Sekian, terima kasih.